Mau menyanyi. Oh, nyanyian pun yang oh ya no di August tinggi nawan kita. Alright. Okay, another episode of Perspective Podcast. So, hari ini saya bersama dengan seorang kawan lama. Nama dia si Adli. Dia sebenarnya lama sudah saya kenal. Time saya aktif mengajar di college lah. So, dia di bahagian marketing. Marketing dan masa itu memang sangat hebat lah. Itu college semasa dia ada. Dan fast forward berapa tahun tuh bro? I think lebih dari 10 tahun that time, 10 tahun that time. Lebih. 10 years ago ya. Yeah. 2015 tuh I was there. Satu benda yang saya agak impress dengan ni orang, dia sangat proaktif dalam kerja dia. Sebab saya umur masa kita jumpa tuh dalam 24, 25 begitu. Saya ada ni mentality follower bah. Yang saya baru sedar sekarang lah, yang kita buat kerja kita, benda yang kita kena suruh saja. So dalam sukses punya formula itu bukan mentality yang bagus lah sebenarnya. So saya perasan sekarang bila saya reflect balik yang, wah kenapa si Adli ni dia macam buat benda yang dia fikir sendiri macam tu. Dan saya sedangkan masa tu saya sebagai lecturer dan kau bahagian marketing saja kan, saya boleh nampak yang kita punya apa macam cakap yang kita punya level of knowledge dari segi technical, apa yang saya boleh ajar saya lagi banyak boleh ajar orang. Tapi bila dengan kau punya smart adalah dari segi street smart lah. Nah, saya book smart masa tu, kau street smart. Dan kau initiate banyak benda, termasuk itu macam mana kau bagi insentif kepada staff untuk market, cari student atau recruit money student. Driven. And money driven lah. Which is very, very, masa tu saya rasa proaktif lah untuk umur-umur kita. 20-an gitu kan. Saya ingat orang-orang yang pakar dalam marketing saja boleh buat. Tapi orang kita, begitu bang. Lepas tu fast forward berapa tahun? Tahun 2020, saya dengar kau jadi orang media pula. Ya, 2018 actually. 2018 ya. Di Vogue FM. Di Vogue FM. Tapi that time sebagai sales and marketing manager juga. Oh, marketing juga. Bagian marketing juga. Helping out Cire. Lepas tu tiba-tiba ada lagi-lagi boom. Yeah. Ini yang saya sebenarnya mau cakap juga, sebab ini lagi-lagi boom ni dia agak jarang kita nampak di Sabah especially. Betul. Mungkin kau boleh ceritakan lah apa konsep lagi-lagi boom ni, dan kau boleh explain sama kita punya penonton lah. Okay, bermula daripada tahun 2018 when I started work at radio lah kan. So di sana actually opportunity given by our brother Ray Kimara. So dia time tu station manager, so dia minta tolong saya untuk do something for their sales and marketing punya side. So yeah, we did many things and so on. Lepas itu entertaining punya world coming to the picture lah, whereby saya rasa ini sangat-sangat bagus untuk membantu especially orang-orang Sabahan, because of orang-orang Sabahan ni very talented people. After that years kan, until 2021 that Vogue FM, Voice of Kinabalu FM 106.6 we channel to rural area punya tempat, which is Keningau, Tambunan and Tenom punya saya ingat frequency. Online radio belum lah. Yeah, then actually online memang online lah, memang you can listen to it anyway as long as you have online lah. Lepas tu because 2021 because of COVID thingy, we have to close down the company because ni radio commercial, bukan radio yang kerajaan punya commercial. So without iklan we cannot sustain our business. True. So that's why kita tidak buat lah. And then that's why dia stop. And then tapi passion sebagai seorang media, seorang apa kata orang tu, especially media lah. I'm talking about media punya passion. I'm passionate into how to help
those yang very talented, especially Sabahan punya talent kan, untuk bawa bring forward, how to bring forward to this talented Sabahan, something like that bah. So okay, talking about the Lagi-Lagi Boom, actually Lagi-Lagi Boom established in 2018, but I'm not in the picture yet. Oh. Yeah. Sebab time itu dorang buat TV production with I think 6 of them. TV production series by series macam gitu. But of course that time memang tiada fun. Everyone work passion saja. Dorang minat punya pasal dorang work together. And then because of there's no payment apa semua, dorang left lah. So left. Tinggal lagi kita punya the only one yang owner dan juga founder that Lagi-Lagi Boom in 2023. Oh, siapa founder dia? Dia I have to tidak boleh mention the name lah. Okay. Because of certain I see, okay. Tapi ya dia seorang artis juga. Saya tidak boleh sebut nama dia di sini, CEO. Sebab dia minta jangan tuh. Okay. Ada sebab kenapa lah. Tapi pokoknya dia bawa saya masuk sama saya sebab actually in 2023 yang ujung tahun sudah ini, bulan 11 bulan 12, kami inspired by Kentas by the way. Kentas punya ada satu video dia tuh, dia kasih tunjuk dia punya income lah di Facebook tuh. Betul-betul meletup. Ini pun menarik. Ya, jadi bila dia punya video tuh inspired us, kan kami terus bincang. Dia bilang, bro, mari buat sesuatu Lagi-Lagi Boom, dia bilang. Tapi kita buat konsep lain daripada yang lain. We just take video, lepas tu kita edit, kita terus post macam gitu. Okay. And then dia punya konsep lebih kepada macam melodi punya. Melodi. Bila konsep dia tu ada, then we know sudah. Pertama-tama tu kami punya planning is like macam I'll be the host, and then kau become the videographer and national editor. Lepas tu nanti bertukar. But after that kan kami jadi macam when coming to viral, first video kami AB Cornelis. Ya. Itu yang saya ingat. Ya, itu first video kami, kita cakap pasal perang Israel dengan Gaza. Ya, Gaza tu. So it's actually gone viral. So that's why this member is working government juga. Jadi dia bilang, dah boleh saya jadi apa di host. Jadi kau jadi mangsa. Jadi saya jadi kan? bukan jadi jadi mangsa keadaan. Tidak juga. Tapi we understand that during the concept kami bincang itu, we understand that we are ready to get dikecam oleh netizen. Kami ready itu. Kami ready sudah. Ready dikecam oleh netizen sebab we understand our first priority why we did this, because we want to help the community. Okay, yang paling penting adalah untuk kasih hidup ini industri kreatif di Sabah. So how through media dengan berkonsepkan virality, gossip dan juga hot stuff, something like that lah. Memang itu yang kami pakai sebab nowadays kalau kau biasa-biasa punya interview kan people don't want to listen, but that's why we come out with that. And then first video AB Cornelis gone viral. After that actually at that time 2023 itu kami punya follower baru 1,700. Lepas sudah kami tukarkan branding dan tukarkan konsep tersebut kan, within a year kami sudah dapat about 60 to 70k followers sudah. And now actually 86,000 sudah lah followers lah. Memang gradually up lah. Nice. And then people love our content. Some of them understand, some of them don't understand. Ini yang saya baru experience baru-baru. Saya ada satu klip saya share di TikTok bah. So yang ini memang sangat bikin saya, inilah orang-orang influencer experience yang sampai ada yang stress tuh saya bilang. Sebab saya ada satu short clips yang saya interview satu orang di SICC lah. Short clip je tu. Saya cakap pasal mental health. Mental health Sabah. Saya punya ayat adalah, saya nampak orang Sabah ni banyak masalah mental, tapi dia orang tidak berani cakap. Begitulah, lebih kurang lah. Orang punya kecaman yang kau tidak sangka yang, macam mana aku boleh fikir begitu dia bilang. Sebab ada yang cakap,
"Oi, kau cakap semua orang Sabah ada masalah mental." Dia bilang, ada lagi yang, dia cakap pasal keluarga dia sendiri batu. Dia bilang, lepas tu, "Oi, jangan kau main cakap saja, mana kau punya statistik, mana data," begitu Pak. Terus, gila lah orang benci saya bilang. Yang macam kau punya psikologi pun macam terganggu Pak. Drop, ya. Sebab, mula-mula saya buat konten, saya punya expectation adalah macam personal branding secara positif. Kan kita share mental health lah, bagi inspiration dengan orang, macam mana kecekalan hati, macam mana mau sukses, begitu Pak. Sekali ada komen-komen yang best macam tu kan. Terus yang, wah, ganas pula nih netizen nih. Betul. Saya bilang, tapi jadi kalau macam kita tidak ready, mindset mental kita untuk jadi influencer, apalagi kalau sengaja macam kamu, sengaja untuk minta kena kecam kan. Sengaja, ya. Woi bro. Ya. Ini dunia bahaya bro. Betul. In fact, kawan-kawan pun kan kadang-kadang bawa pergi makan. Tujuan dia mau tanya saja, kau okay bro? Kau okay kah bro? Sebab orang baca tu komen kan. Ya. Dia orang baca sama komen, kalau saya bro, saya tidur, saya dalam bilik sini 1 minggu saya berkurung bro. Tapi because we understand the concept, we understand what it will be the effect, and then apa yang akan kita dapat from the content itself. Lagi-lagi boom bertujuan untuk memeriahkan industri kreatif Sabah, memeriahkan. Jadi itu yang sebenarnya kami punya kami punya. Saya rasa objektif dia sangat jelas lah, sebab bila kamu buat konten-konten macam kamu interview macam artis Abby Velvet, banyak lah actually. Banyak, dan dia macam bikin orang lebih tertarik untuk mengetahui hal diorang Pak, dengan lebih lanjut. Apalagi kalau berkaitan dengan gosip kah, yang panas kah kan. Memang kita punya community memang saya rasa suka benda-benda itu. Dan kalau kita tahan karena kecam, kita boleh gunakan itu sebagai push energy untuk roll kita punya activity. To inform Stivel kan, di kalangan netizen saya tu dipanggil sebagai pengacara mulut puaka. So memang kau sudah tapi letak label good lah. Things when coming to the artist level kan, yang orang di kalangan industri kreatif ni orang panggil saya pengacara sensasi, because they understand apa yang sebenarnya kita punya objektif. Itu yang paling penting. Jadi bila baca komen-komen netizen tu, kami ketawa lah. Kami ketawa because that is how it be. Itu yang sepatutnya itu yang terjadi. Kasih jalan tu. Itu yang kasih jalan tu konten, dan eventually kau tengok tu konten A sampai Z. At the end of the day you understand what exactly kami mau cuba promote. Begitu. Tapi I can imagine permulaan dia yang masih orang salah sangka dengan lagi-lagi boom punya tema. Until now people still don't know and still didn't accept our concept lagi. Tapi itulah saya bilang, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita it's not easy to make people satisfied lah. Virality nampaknya adalah the currency of content lah. Dan sama ada kita tahan ataupun tidak, otak kita ataupun psikologi kita untuk bersedia ditohmah, dihina ataupun dikecam yang ni Sabahan punya netizen lah, suka hati cakap je, yang kalau depan-depan kau berani kah tidak cakap begitu Pak. Lepas tu yang penerima tu pun macam saya sendiri, saya mendapat kesadaran yang wah, rupanya selama ini saya perasan. Atau perasaan apa? Saya perasan baik ataupun saya perasan disukai. Okay, understood. Jadi bila ada orang yang komen saya begitu kan, wah, tersedarlah, Steve, rupanya muka kau tidak dapat filter negatif komen. Orang akan tetap bash kau. Macam mana baik pun kau tolong orang kah di belakang tu kamera, sebenarnya kau baik, kau sayang anak kau dukung dia orang sampai tidur kan. Kau masih juga dapat tai daripada netizen. Macam tu Pak. So ada tu reality yang kau terpaksa hadapi lah. Itu memang biasa tu. Orang selalu tengok negatif dulu daripada yang positif. So basically itulah. So dalam psikologi saya
ambil itu sebagai satu data lah yang psikologi manusia, especially orang Sabah ini adalah begini. Mungkin kita berada dalam satu state di mana kita akan fokus kepada benda yang negatif saja, betul. untuk elakkan bahaya. Betul. So kita macam defensif. Macam yang kita memandu lah, kita stres memandu kan. Sikit saja orang buat silap kan, orang woi pepe. Padahal kalau kita berjalan di taman tuh kan, kalau setakat terlanggar kan, sorry gitu aja. Tapi sebab kita stres driving, kita sangat senang trigger. Jadi saya imagine kehidupan yang netizen yang kuat memakai itu adalah mungkin dia dalam keadaan yang stres kan, dia mau rilis tuh. Mungkin dia ada masalah keluarga, masalah keuangan, kesehatan gitu. Dia mau rilis tuh benda. Jadi ada saja benda negatif yang boleh cakap, dia mau kasih keluar. Begitulah. Betul. So saya imagine macam tu. So cakap pasal content creation lah. Adakah kau rasa ini content creating punya industri ini akan lebih maju di Sabah selepas ini? Ya, actually now dengan zaman AI lagi, dengan zaman teknologi yang bagus, ya betul. Nowadays people start to accept a lot of things, especially because basically beginilah. When the content good, it's gonna be good things. When the content is not good, it's become sometimes tengok dia orang punya pemikiran, tengok dia orang punya perceptive itself. Kadang-kadang orang cakap itu bagus, kadang-kadang orang cakap tidak bagus. Sebab it's very subjective by ini. Jadi ya, terus terang cakap memang betul, dia evolve lah. So, ya evolve lah. Rasanya in the future, di kalangan Sabah dalam konteks Sabah lah, macam mana lagi advance ini content creating di Sabah? Adakah dia lebih macam influencer tu akan lebih banyak, ataupun style untuk jadi influencer tu akan berubah, ataupun dia akan jadi industri yang macam industri music, dia akan jadi industri influencer? Adakah macam mana kalau kau view ni barang? Kita cakap pasal konteks Sabah, tapi kalau kita tengok di Malaysia memang sekarang kita ada anugerah pengaruh kan, dan in fact kalau di Sabah kalau kita boleh buat itu barang bagus. Anugerah pempengaruh Sabahan. Itu boleh bantu kepada mereka-mereka yang buat konten, secara dorang punya own interest, tapi sebenarnya eventually dorang boleh bantu in terms of their income bah. So kalau tanya saya, this is good thing that you can involve with bah. Because sekarang orang tahu that Facebook making money, TikTok making money and so on semua. Jadi FB Pro terutamanya banyak sekarang kita punya ketua-ketua FB Pro sekarang kan. Jadi they try to make money from there. Ribu-ribu banyak. Jadi that's why if you ask me, Sabahan towards this content, originality dorang ada dan must be kreatif lah. Itu saja. Tapi memang evolve lah, sangat evolve lah. Membuat saya terfikir yang mungkin lebih kuat kemahuan anak-anak muda untuk tidak mau teruskan pendidikan sebab lebih senang untuk buat konten. Betul. Saya dengar yang case tahun lepas, berapa persen yang tidak ambil SPM? Sambung belajarnya. Sambung belajar. Dan salah satu dorang punya sebab adalah jadi influencer. So macam mana tuh? So in fact kan kalau kita cakap pasal media content semua ni kan, ada MC kan, tempat saya bekerja sekarang, MC University College, kita ada satu program yang dipanggil sebagai Diploma in Media Content. Wow. So when we talk about Diploma in Media Content, dia punya career pathway tu is towards this influencer. So cepat juga. When I talk about this program kan, at SMK Narinang Kota Belud, some of the audience teriak daripada belakang. Dia bilang, ya sir, betul nih sir. Jadilah influencer yang berpendidikan. I ketawa and then suddenly dorang semua pun ikut ketawa. They understand what does it mean bah. Meaning to say, when you study, you got the knowledge and you know the ethic and the media law dan sebagainya. So with the education itself kan, it bantu kau untuk buat itu content lebih better. Daripada kau try hard untuk come out with one viral content yang kita tak tahu bila lah ini viral. Something like that bah. So you learn from the expert, something like that lah. So this is yang saya boleh imagine influencer yang berpendidikan lah. Bila dia buat konten, dia akan tahu selok belok konten bah. Betul. Apa yang melanggar peraturan,
even the content creating itself, kalau kau belajar secara proper, bukan daripada orang sini sana, daripada YouTube gitu, kau akan lebih nampak quality dia, tersusun dia ada teori dia sendiri, formula dia ikut, lepas tu algorithm, coding, media production pun proper, kan? Betul. Kalau kau go through the professional ataupun proper way lah in learning. Yeah. So kita banyak melihat perkembangan influencer, especially Sabahan kan yang very powerful sekarang. Contoh macam Adam Syamil lah, one of the best example. In fact kau tengok dia baru-baru menang Book of Record kan untuk dia punya company Chang'en Dunk. So wah, powerful lah. I mean from influencer become the artist and then become a entrepreneur. Satu benda yang kita lihat secara positif in terms of content creation. Sesuatu yang saya rasa dia boleh buat modul dia sendiri sudah untuk ataupun blueprint lah untuk create the same thing untuk orang lain gitu. Betul. Tapi it's interesting, AMC punya program boleh catch up dengan cepat. Betul. Kau rasa college lain ada offer? So far kami cek sudah, memang MC yang ada tu program at the moment. So siapa peserta dia? Adakah influencer kah ataupun actually basically memang diorang tu, because their syllabus is a lot, macam banyak technical juga dan sebagainya, dan of course kita datangkan juga industry people untuk datang untuk bagi learning advice lah, macam gitu. And especially coming towards yang study itu kan dorang ada yang sesi yang towards yang macam mana jadi influencer semua kan. So memang kita akan datangkan orang yang very well versed in terms of how to make content, creative and so on lah. Macam gitu. Dari segi duration berapa lama? Actually 2 years study saja. 2 years diploma 3 credits, 2 years study. Then this is the thing lah. And then of course bukan pasal influencer ini saja. Dia juga belajar pasal media tools, broadcasting tools, macam gitulah. So apa skop pekerjaan yang boleh dapat? Itu macam influencer is one thing. Kau boleh jadi media planner juga. Kau boleh jadi kau boleh jadi marketing, social SSM, social media content creator. Kamu boleh jadi digital marketing juga actually. Ya, sebab dia punya job scope tu banyak juga lah. So boleh apply multi industry juga lah. Betul. Because booming tu sekarang tu. Ya, saya baru hari tu kau ada explain juga lah ini AMC punya AMC UC sudah pak sekarang kan. AMC University College punya course. Dan salah satu itu content creating, and then kamu juga offer some bidang yang agak fleksibel lah, saya rasa. Betul. Dan yang kalau ikut yang kau explain, dia lebih sangat praktikal, dia lebih mesra praktikal lah kalau saya cakap. Sebab kamu bilang kau akan panggil orang-orang dalam industri. Ya, betul. So adakah kamu rasa ini adalah salah satu kelebihan berbanding dengan college lain, ataupun ini memang standard? Actually apa yang kita buat sekarang memang standard kepada MQA lah, Malaysian Qualification Agency. Cuma untuk enhance it and make it more better, kita panggil industri yang berada di luar sana untuk bantu kita dari segi akademik, macam gitu, supaya dia lebih relevan bila dia keluar nanti, dorang tahu apa mau buat dan dorang tahu what next, something like that lah, begitu. So kalau dalam industri itu kamu jemput daripada, memang basically kalau orang-orang ni memang ada qualification lah. Most importantly they have a qualification lah. Dan kedua itu tengok apa yang dia good at. Macam industri, kalau based on what they good at, dia boleh together with us lah, tolong kita. Okay. Senarai-senarai akan dicakap selepas ini. Senarai feel. Betul. So kita ada cerita tentang keunikan lah. Saya rasa keunikan lah, sebab tidaklah banyak college yang saya tengok kan. Tapi course yang kamu offer ni macam ada influencer lah. Lepas tu apa-apa bidang yang kamu rasa kamu yang offer.
ni AMC. Basically apa yang kami strong with, because AMC University College sebenarnya sudah pun ditubuhkan since 1985, so we are celebrating our 40th anniversary by the way as an educator. 50th. So with that we are strong in terms of business, we strong in terms of accounting, professional, and IT professional, and also towards the hotel industry. AMC University College berada satu di grup yang dipanggil sebagai MK Group. With this MK Group kita ada banyak sister company yang ke arah industri bah. Jadi apa saja yang pelajar-pelajar belajar di MCC in terms of program yang I mentioned just now kan, hotel, orang boleh bekerja di hotel, contoh macam Likas Square Apartment Hotel, kita ada Grandis Hotel next to Surya Sabah. Under the group. Ada the group, and next coming is Trillium Development, the Peninsula, bandar atas bandar behind the Surya Sabah yang tengah develop sekarang, which are big city tu di sana nanti. So kalau macam cakap pasal accounting pula, audit firm is there. Kalau you study in diploma of accounting, kamu boleh continue upgrade to bachelor in accounting, and you can advance to master in accounting. Macam gitu. Dan in fact later on to doctorate ataupun to PhD level. Macam gitu. Kita cerita pasal content creator tadi kan. Dan pergi education. Saya buat saya terfikir lah yang apa lagi yang sebenarnya bikin orang minat belajar sekarang ni. Apalagi kalau yang selepas degree sudah kan, lepas tu kerja sudah. Apa lagi yang dorang mau? Okay, one of the things that motivasi dalam kira. Yeah, one of the thing that yang kita ada juga sebenarnya macam free program ya, supported by Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. So with the free program, they are more into ICT programs bah. Jadi di situ kamu boleh dapat free learning. Ada satu bahasa Korea. Yes, kan, itu pun salah satu dan English languages. ada juga tuh kan? Ya, English, Mandarin. Korea, kan? Jepun, and English lah. Itu free tu. Ya. Jadi dia advance kepada kalau cakap pasal languages, membantu kepada content creator, you know. Kan nowadays kan free lagi. Ya, semua free lagi. Imagine that kau buat video pasal kau cakap pasal sesuatu but in Korea. Kan dia kena viral hari itu kan. Dia jual buah mangga kayak itu. Dia pergi jual mangga cakap bahasa Korea. Wah, so apa ni, dia punya video gone viral kan. Macam itu. Coba imagine like this kind of situation bah. And then di equip dengan academic dan juga yang macam contoh Adobe Premiere Pro punya study yang kau boleh dapat itu certification from Adobe macam gitu. Semua ada di MCUC sebenarnya. Jadi kata orang tu kau jadi all in one bah. Kau belajar semua tapi at the same time kemahiran pun kau ada juga. Dia agak relevan juga lah dengan sekarang punya trend. Betul. Yang mana semua bisnes perlu marketing, digital marketing, perlu konten, perlu social media, kan, dan kita sangat perlu ini skill lah, no matter mana industri yang kau ada, daripada guaman, pergi kesihatan, klinik, pergi bisnes jual barang biasa, apalagi kalau jual barang kan orang buat live segala, so of course kita perlu ni skill lah, dan agak bagus juga lah. Betul. Itulah, jadi pelajar-pelajar yang belajar di MCUC itu, dia bukan saja equipped by academic ni, tapi dia ada kemahiran dia. At the same time, with the kemahiran, kita produce dia punya sijil. Sebab itu menjadi bukti kepada pelajar tersebut, kamu ada itu kemahiran, dan dia adalah bukti kepada pelajar tersebut untuk kasih show kepada majikan. Something like that lah. So it's very, maksudnya di sini keboleh pasaran pelajar-pelajar di MCUC sangat tinggi. Apa agaknya motivasi orang untuk sambung dari master pergi PhD? I mean dari degree pergi master. Saya boleh imagine yang orang sedang bekerja sudah lah sekarang. Lepas tu of course kebanyakan orang akan ada tu comfort zone sudah. Makan gaji sudah, ada anak lagi. Betul. And then kena offer sambung master untuk apa lagi? Betul. Actually itu biasa saya dengar, dan of course when time comes kan macam apa nama tu, ya banyak faktor-faktor yang tidak mengizinkan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dunia sekarang, dia master degree ni adalah satu keperluan sebenarnya. Terutama sekali kau bekerja di satu institusi yang sangat menitik beratkan education, whereby
with the master ataupun PhD later on kan, kamu boleh upgrade kamu punya position and of course you punya salary later on bah. But again, one of the very important things when we talk about master program at MCUC ya, master in business administration, master in accounting, kita bawakan orang-orang yang pakar dalam itu bidang. Alright, so in fact kita fly professor from Semenanjung untuk ajar kita punya student-student yang memang working adults dan dorang manager position, but they want to upgrade themselves because of what? Few things. Satu daripada dia adalah critical analysis. Itu penting sebenarnya untuk buat decision making bila mau buat sesuatu keputusan. Lepas itu selain daripada kreatif dia punya networking pun main peranan juga. Sebab kalau kamu berada di contoh macam MBA sekarang, kita ada beberapa student yang masuk di sana, dorang mempunyai different level of education. Satu, lepas tu level of job scope. Dorang ada civil engineering, some of them accountant, executive, some of them even dietitians, some of them different background lah. Tapi imagine that they can learn each other during the study itself because of networking itself lah. Jadi dorang boleh, okay, bila saya jadi begini, ini pula dia punya yang boleh kita buat, something like that lah. So with that sebenarnya bukan saja bilang boleh naik gaji, boleh naik position, tapi sebenarnya yang paling penting itu dia dapat banyak bah. Dan in fact kan one of my student kan, bila saya tanya dia personally what you get from this study, dia bilang dia banyak membantu dari segi pekerjaan dia. Dia boleh buat decision making yang sangat bagus dan dia boleh enhance dia punya work punya cara bekerja, dia sangat enhance lah sebenarnya. So yeah, I can see that this is what you need to think lah, part of like macam think about yang berada di comfort zone. So eventually kan, macam saya selalu cakap sama even yang generasi muda sekarang kan, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama. I also want to be a doctor, Dr. Edley, something like that. It's very good bah kan, it's very good because education is forever bah. You hold it until you gone bah. Tapi saya ada satu observation lah saya cakap, saya boleh cakap. Cara orang belajar sekarang, dia ada dua jenis sudah. Sebab dulu tradisional adalah pergi kelas, pergi universiti, college, sekolah macam tu, dan kita belajar dari cikgu macam tu. Betul. Sejak ada ni internet, betul, kita boleh select specific skills untuk belajar itu saja. Betul. Contohnya video editing, kita bayar RM199 untuk attend satu course. Lepas tu kita mau tahu lagi macam mana mau buat rumah, kau boleh klik di YouTube. Betul. Lepas tu buat foundation dia, buat tak dia macam. Dan saya nampak macam ini digital, bukan self learning lah saya rasa kan. Self learning through digital and internet, dia agak banyak juga orang apply ni pathway untuk belajar dan agak efisien juga, agak efektif juga. Kalau saya banding dengan tradisional macam pergi universiti kan, kau perlu go through to SOP dia bah. Betul. So I wonder kalau ini university punya sistem, dia boleh nampak itu trend sekarang dan dia orang boleh keep up untuk masih kekal relevan lah orang bilang. Betul. They're talking about qualification dan real world experience. Cakap pasal juga AI dan sebagainya. Yes. Kan? So sebenarnya dua-dua tu memang matters lah. But again, kalau dia ada magic kalau boleh dua-dua ni bekerja sama. Macam itu. AI is something like mendorong dorang ke arah bagi satu some kind of like macam option to make decision. Tapi again solidly kita tengok daripada experience, kita tengok daripada level of qualification you have. Ni dua-dua kalau combine together, supported by AI, you can make vast ataupun very good precise result. Macam itu yang saya tengok lah.
Sebab kalau kita tengok ChatGPT itself kan, ChatGPT kau boleh tanya satu soalan dan kau boleh answer within a second. But again, one thing that we need to see, AI is AI. But again, AI there's no call empathy untuk manusia buat satu keputusan macam gitu. So sometimes we need to be, apa kata orang, make decision based on situation kan, macam gitu. That's why. Cakap pasal AI kan, saya nampak AI ini akan jadi satu tools yang memang akan bukan mengganggu lah, macam memaksa ini akademik, bidang akademik untuk berubah dengan drastik. Contohnya buat assignment, buat thesis. Betul. Kau bagi saja satu title, buat complete thesis based on this title, pam. Ya, betul. 1 minit saja siap. Betul. So how does university system or college system compete with that ataupun handle? Saya ada witness satu method yang dorang buat lah. Saya punya wife sendiri dia sambung study. Dan kau tahu apa dia buat, the college buat? Memang dia akan bagi semua tools AI. Kamu buat satu assignment, dan ini adalah AI tools yang kamu boleh pakai. Diorang adapt sudah nih. Okay. But make sure selepas kamu guna data dari AI, kamu olah menggunakan kamu punya perkataan sendiri. Which is satu evolusi yang sangat pantas disebabkan oleh AI. AI baru berapa tahun? 2-3 tahun. Betul. Dan daripada tradisional 100 tahun lah. Ya, itu aja sistem dia pakai. Sekali datang AI, dipaksa untuk berubah satu. I wonder kalau ini proses akan ongoing. Bukan saja disebabkan oleh AI, tapi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti social media, ini faktor kewujudan influencer, fake guru, betul, ataupun banyak benda lah. Macam mana kau rasa boleh keep up dan boleh maintain relevancy of title master ataupun PhD? Macam tu lah. So of course kita tengok dua benda ya. One is qualification in terms of standard MQA, Malaysian Qualification Agency. So kalau kau ada proper education, especially master and PhD level with MQA, we need to say you can use that particular things untuk kau punya own advancement in terms of positioning, in terms of salary and so on. Tapi AI itu, is not qualification tapi AI adalah satu tools untuk kita boleh bantu. And kalau tengok apa yang kita ada tu betul. In fact our bosses pun memang encourage kita guna ChatGPT, kita guna AI tools like Grok, like Gemini and so on kan. Untuk apa? Untuk bantu kita untuk pikir apa lagi yang kita boleh buat selain daripada apa yang kita sudah ada. Maksudnya from conventionally we advance to something what else we can venture with, which is good. But again, satu perkataan yang saya boleh cakap adalah, are you honest to yourself or not when you doing your study? Kalau kau bilang kau pakai itu AI tools, lepas tu kau buta-buta buat semua begini-begini, then you submit without knowing that things, sayanglah, because kau tidak honest diri kau sendiri. Ya, dia akan berbalik kepada niat kau lah. Ya, sebab jadi kalau kau buat buku, assignment, but eventually it's not coming from you kan, then you think about yourself lah macam gitu. That's why dia tu cuma membantu kita buat satu macam draft. Draft jawapan yang tapi eventually you need to come out with your own things juga. Sebab it's you to answer bahkan. It's up to Edley to answer, it's up to Steve to answer that thing. Ya, kewujudan AI ini dia memberikan satu perspektif lah bagi saya, yang mana dia telah memisahkan dua bahagian education, yaitu teori yang mana kau ingat dan experience. Betul. Yang mana AI tidak akan bagi kau experience. Betul. AI akan bagi kau kemudahan untuk tidak perlu ingat, just klik dalam phone kau dapat tu maklumat sudah. So you don't have to memorize sudah sekarang. Betul. Kalau bagi saya honestly exam tidak relevan sudah. Sebab exam adalah memory based. Based on memory. Siapa yang kuat memory dia yang kena cakap pandai. Padahal memory is not measurement of intelligence pun. So AI saya dapati dia kasih ketara lagi tu perbezaan
knowledge dengan theory dengan practical. Betul. So saya dapati ini benda lebih ketara lah sekarang dengan kewujudan AI. Betul. That's why in fact in MCUC with the postgraduate studies kan, MBA, Master in Accounting design with open book assessment. Kita tiada examination, tapi dia pakai assignment, dia pakai presentation and by project. Yeah. But because eventually itulah yang lahir daripada kau macam gitu. Jadi that's why lah dapat examination sudah macam gitu. That's why easy for our working adults study for 16 months MBA ataupun MACC, which is Master in Accounting, 16 months with the flexible hour lagi. Macam gitu. Jadi at the same time dorang boleh itulah express themselves what they need to study. Dengan kewujudan sistem ataupun cara yang macam ni kan, dia kelihatan lebih jujur. Betul. Dalam memberikan perkhidmatan. Dia bukan yang asal lulus syarat MQA, nisbah pelajar dan lecturer itu semua lepas itu kita beli run the service. Betul. Dengan cara yang kamu belajar? Belajar. Macam mana aku punya masa? Kau begini. Kita gabungkan dorang punya keadaan, kita create satu schedule yang ngam dengan semua orang. Means kau betul-betul mau target itu skill dan knowledge untuk sesuatu bidang itu untuk orang itu. Betul. Bukan orang itu datang sini untuk daftar dan struggle ataupun survive, lulus exam, lulus, lepas itu dapat sijil. Saya ada ini sijil. Betul. Bila kau tanya apa skill, apa yang kau boleh apply, tidak tahu. Betul. That's why bila kita sentuh pasal experience tadi, saya agree tu. That's why kita datangkan lecturer yang very experienced one. Minimum dorang ni adalah doktor and professor punya level ya. Teaching these people with industry relevant. Meaning to say kan, whatever they learn is actually reflecting to their work later on. Itu yang main peranan penting tu. Jadi AI tiada ajar itu benda semua. Macam itu. Sebab whatever happen is actually happen. So whatever they teach based on the experience, whatever it's relevant macam begitu. Especially in Malaysia itself. Kadang-kadang kalau kita tengok jawapan tu, konteks dia jawapan tu mungkin abroad, tapi dia tidak boleh apply di Sabah. Macam gitu. Jadi kena fikir benda-benda tu semua juga. Critical thinking lah. Kita create kita punya own data lah. Based on experience yang kita belajar mesti dari manusia juga. Sebab kalau AI sebenarnya nih yang saya paham lah, AI ini dia ada data terkumpul seluruh dunia saja. So kau klik based on kau punya prompt ataupun keyword, dia akan keluar apa yang kau mau dan it's a data saja. Terpulang dengan kau, macam mana kau mau proses. Dan untuk kasih confirm tu data accurate atau tidak, kau tanya balik to ChatGPT, is this data accurate? Is there any citation? Kadang-kadang dia akan jawab, no, it's my own. Ya, betul. Jadi itu semua tidak relevan. But again, get back to the square one lagi, kena belajar daripada experience manusia. Yang experience dia tidak boleh diragui dan dia tidak boleh dibuat-buat lah. Betul, tidak boleh dibuat-buat. Yang macam AI lah. Ya. Apa lagi ya? Cakap pasal kamu punya kamu punya college lah. Mungkin ada yang tidak university college lah sekarang kan. Mungkin ada yang bilang, this is just another college yang tumbuh macam college-college lain. Especially di Sabah ni ada beberapa lah banyak college yang dari KL turun sini untuk up. Lepas tu dia offer pun bidang-bidang yang mungkin sangat banyak sudah di sana graduan yang bidang yang sama. Dan sekadar offer itu bidang sebab lecturer ada. Itu saja. So apa rasanya yang kamu punya tempat ni yang boleh tarik ataupun special lah, yang tidak seperti yang lain. So
IMC University College, like I mentioned just now, established in 1985. We're celebrating 40th anniversary this year. So boleh menunjukkan the sustainability dan juga the experience in terms of experience has educator in this industry. So kalau kita tengok itu pertama-tama sekali, kenapa kita boleh kekal berdiri? Kerana program-program yang ditawarkan is actually futuristic. Instead of like try your hard to find a job, you also can create a job. For example, like in digital punya world bah, macam gitu. So, yang most of the important things, MC University College memang Sabah punya. Orang Sabah punya, HQ dia memang orang memang di KK, dia tiada daripada Semenanjung dan sebagainya. Itu satu. Second, dia punya industry behind the industry company yang bersama-sama dengan MCUC sangat relevan towards the towards the academic program that we have. Meaning to say 100% job access opportunity is given to the students who studied at MCUC. Meaning dorang grad, dorang memang akan dapat opportunity untuk bekerja. This is the company kita dan over 140 collaboration industry relations untuk memberikan dorang industry training as well as employability employment opportunities by the way. So in fact our student kan belum lagi dorang konvo, dorang sudah dapat kerja. Saya mau buat soundbite lah. Kenapa sedikit orang tahu AMCUC? So sebenarnya begini, MC memang established 1985. Dia started with private school. Those yang terlambat daftar sekolah pergi menengah, dorang ambil ini private school untuk belajar sekolah. Itu pertama. Started at Center Point. Lepas tu moving on, dorang pergi Karamunsing. Di sana dorang jadi School of Business. Lepas tu kami moving to Lika Square Commercial Center at the moment di Jalan Istiadat sana. So di sana kita jadi college dan last 2023 baru kita jadi University College. So orang yang kenal MCUC adalah orang-orang yang kira macam berumur sudah. Berumur sudah. Memang tahu pasal brand MCUC. That's why orang yang belajar pelajar-pelajar yang belajar di MCUC, usually they know MC punya branding is very quality itu one thing, and second thing dia punya peluang pekerjaan tu. Because MC punya nama di kalangan kementerian dan juga di kalangan agensi dan di kalangan company, they known well. Macam gitu. Kementerian yang kamu selalu minta dana work together. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Dan kamu saja kami saja yang ada tu program percuma. Dan we've been training people 38 to 40,000 people in Sabah. Seluruh Sabah. Apa contoh-contoh free course? Kita ada macam ICT program, accounting program, computer science punya program, bahasa. Kita ada languages program begitu. So itu memang dapat dana dari kerajaan lah untuk keran. Betul. Jadi memang dana tujuan utama program ini dibuat adalah untuk boost up the economy in this state lah. Macam itu. Dengan menggunakan kemahiran tersebut, diorang boleh create dia punya job ataupun try dengan menggunakan kemahiran dan sijil tersebut orang boleh cari kerja. Itu tujuan utama kita. Tapi sekarang ni kamu lebih fokus untuk market itu postgrad lah. Academic programs lah, from foundation, diploma, degree, masters and PhD level. Macam gitu. Setakat ni macam mana sambutan? Okay, sambutan pada ketika ini memang bagus. Cuma macam yang you said lah, we are in the midst of kasih branding lagi kita punya nama university. Okay, ada satu bidang yang saya selalu dengar orang ambil, yang orang bilang ini adalah boleh dikatakan sebagai satu master yang paling universal lah, kan? Betul. Yang dipanggil MBA. So kenapa orang banyak ambil dan college banyak offer ini MBA? Kenapa dia begitu common di kalangan college? Okay, so Master in Business Administration sebenarnya memang common dan
because dia punya job opportunity, dia punya career advancement itu sangat luas. Scope dia luas. Scope luas. Whatever bidang you are, when you completed your MBA program kan, it more into management level bah. Position. Regardless of whatever field you are. Because eventually kan ada yang orang belajar MBA ni sebab dorang tired sudah buat kerja yang sama. So dia menjadi bos. Dia mau jadi bos. Dia mau jadi the leader on that particular areas. That's why they took the MBA. Master in Business Administration at MCUC. Duration of study dia 16 bulan. Tujuan dia 16 bulan adalah untuk kasih perfect balance in terms of the depth of education as well as the project research. So basically mungkin ada yang tanya kenapa 16 bulan, kenapa tidak 12 bulan? Kalau kita tengok di benchmark di Harvard University, I think you know that Harvard University, dia punya MBA run for 2 years. London Business School 15 to 21 month. And then NUS, National University Singapore pun also running 1 to 2 years. And then kita ada lagi satu Universiti Malaya pun ambil 2 tahun juga pembelajaran. So kenapa ada 16 month? Kerana kita itu pelajar-pelajar belajar physically. Meaning to say banyak yang cakap sama saya, dia bilang I prefer physical because they learn a lot bah. They learn better than with the lecturer and so on bah. Instead of online. Memang kita buat physical and online juga sebab apa? To cater the working adults punya schedule juga sebenarnya. So 16 month study, 11 modules diorang akan study, lepas tu campur lagi 4 bulan untuk diorang punya project research sudah. Itu tujuan kita 4 bulan project research. 4 bulan research project. Dan yang paling penting macam saya mention tadi, it's a open book assessment. Dia tidak ada examination, dia pakai assignment, dia pakai presentation and project saja. Untuk dia punya assessment. Which is lagi berkesan lah saya rasa untuk assess seseorang punya skill. Ya betul. Jadi ya itulah MBA all about. Ya, dan yang paling penting sebenarnya lecturer yang kita ada sebenarnya memang qualified lecturer, dan yang paling penting dorang adalah industry relevant. In terms of what subject they teaching lah. So apa yang orang boleh expect untuk kerja kalau ada MBA ni? Okay, one of the thing that they can look into, they can become Chief Executive Officer, CEO. Dorang boleh jadi General Manager, dorang boleh jadi Management Consultant, dorang boleh jadi Business Development Manager, and also Financial Manager. Because in the syllabus they study all these things. Kalau pakai untuk naik pangkat pun boleh. Yes. Kalau dari fresh terus pergi CEO pun boleh lah. No, actually untuk yang fresh, sebab usually orang yang ambil master ni, dorang sudah ada dorang punya degree dan dorang sudah experience in terms of dia punya just for career advancement lah actually. Tapi of course kalau tanya sama saya, those yang fresh grad also can continue their punya master program, they can become a lecturer. Instead of CEO, because kalau cakap pasal CEO ni dia perlukan experience baru dia boleh jadi this kind of level. Saya nampak ni trend orang ambil postgraduate master dengan PhD ini lebih kepada orang yang mau mengajar dalam education. Betul. Ada beberapa persen lah yang saya rasa yang akan ambil sebagai career advancement untuk dapat lagi skill untuk manage kan. Ya betul. Kalau yang berminat jadi lecturer tu kadang-kadang kita tengok juga dia mau mengajar apa, dia mau mengajar siapa, budak-budak yang belajar di sekolah ataupun yang sudah matured, yang sudah ada yang mau belajar di peringkat diploma ataupun degree dan sebagainya. Jadi that's why dia ambil di master untuk mengajar diploma dan juga degree level. Lebih senang mengajar mereka daripada mengajar budak sekolah by the way. So satu lagi benda pasal MBA adalah berkenaan dia punya timetable. Okay, student cuma belajar 3 hari 1 minggu. Okay, dia belajar macam sekarang kita design Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday from 6 PM until 9 PM, 3 hours only. Lepas tu dia akan lepas tu Saturday from 2 PM until 6:30 PM. Jadi 3 kali 1 minggu dan 2 minggu physical, 2 minggu online. Wah. That's mean very flexible for those working adults lah.
Macam Oh, gitu. cukup juga kak. Hour dia orang tu kan, credit Cukup hour. sebenarnya. Credit hours yang dorang looking at is actually 42 hours per month. So Itu with requirement MQA. requirement MQA. So every week dorang akan dapat 10.5 hours. Jadi equivalent to 42 hours per week, per month lah. Gitu. So apa yang student expect untuk experience study MBA di MCUC? Quality. We are talking about quality of education. In term of environment macam mana? Itu environment, networking. Itu dua lah yang paling saya tekankan adalah quality of education, and one more is actually networking. Networking among the students. student So, lah. because orang ada different background, so they can learn each other. Because when I actually attend orang punya kelas juga, bila orang buat presentation kan, orang buat presentation what they good at. Okay, ini orang kerja di Nestle, dia cakap pasal Nestle. Ini orang kerja di IBM, ada orang bekerja. Jadi bila orang cakap pasal tu kan, dia automatically kita learn, oh ini pula yang dia orang buat lah, something like that. Saya imagine dia agak berbeza dengan yang undergraduate lah kan, yang diploma ataupun degree yang mana dia orang tidak experience kerja. Environment postgrad dan di MCUC terdiri daripada student-student yang memang berpengalaman sudah. Betul. Dan in fact kan, kalau even dia itu fresh grad, bila dia belajar MBA di MCUC, dia akan dapat lebih banyak lagi. Kerana orang-orang circle dia tu sebenarnya experienced people. Dan in fact kan, when they do presentation kan, some questions arise from these people, technical question bah. Jadi these experienced people can answer you very good answer through experience. I guess itu adalah beza yang agak signifikan lah dengan kamu punya institute dengan university yang lain ataupun college yang lain, yang mana 99% of the student adalah memang fresh, belum bekerja, dan mindset dia memang sangat-sangat berbeza. Diorang akan exam based, mengingat, buat assignment, takut lecturer, takut lambat datang kelas dan sebagainya. Itu isu-isu yang diorang akan hadapi, yang dari pemerhatian saya beberapa tahun mengajar lah. Dan I can imagine kalau kau punya kelas tu terdiri daripada orang-orang yang memang dewasa, dan anak-anak tidak payah mengurat-mengurat sudah. Ya, betul. The experience, focus. The experience will be so much different lah. Betul. And I think lifestyle ataupun experience kau belajar itu adalah 70% daripada keseluruhan value yang kau akan dapat dalam satu bidang lah. Kalau saya lah. Saya selalu cakap dengan student saya dulu yang, kamu belajar banyak-banyak subjek nih dalam college, sebenarnya 30% sejak ini menyumbang kepada siapa diri kamu masa kerja nanti. 70% adalah kamu dapat daripada macam mana kamu interact dengan sesama student, macam mana kamu ikut arahan lecturer, macam mana kamu solve problem, macam mana kamu control emotion kamu dengan hostel mate, macam mana kamu elakkan masalah, dan semua masalah kehidupan lah sebenarnya yang akan shape skill dan knowledge kamu. Betul. So apalagi kalau kamu punya circle yang memang berpengalaman sudah. Betul. Dia lebih fokus, dan you can get a lot of thing when you study with the experienced people. Why MCUC? Why MCUC? Because of stability. We celebrating 40th anniversary this year, dan dia punya paling penting adalah industry relevant dan job access opportunity. So once you study at MCUC, because we do have one pathway called Golden Career Pathway, whereby you can study at MCUC, and then you go to employability, and then later on you can go for advancement at MCUC. Okay. Ngam untuk orang fresh, ngam untuk orang yang sudah bekerja juga lah. Dua-dua kan. Make sense. Oke, mungkin soalan terakhir lah, yang daripada yang soalan-soalan yang saya sudah sedia nih. Ini saja yang saya baca terus. Yang lain saya main saja. So, if you could give one piece of advice to someone standing at the crossroad, whether in career, life or education, apa advice yang kau mau bagi?
Jangan tunggu sampai rasa betul-betul bersedia. Mulakan saja. Kemajuan datang dari tindakan, bukan kesempurnaan. Sama ada kamu sedang memilih kursus, laluan kerjaya, ataupun mencoba sesuatu yang baru, ikut gerak hati. Buat dengan sepenuh jiwa dan teruskan usaha. Pintu akan terbuka bila kita berani mengetuk. Kau pun baca. Tapi oke. So itu adalah pengakhiran. Terus kan gitu ketawa. Pengakhiran. Tadi baca ketawa kita. Pengakhiran untuk podcast ini adalah saya baca soalan, dia pun baca jawaban yang dia sudah sediakan. Which is okay. Alright, so itu saja dari saya, Steven Lumbasi, dan saya punya tetamu hari ini, Mr. Adli. Bye-bye. Ini 1 jam juga nih kan? Ngam-ngam. Oke juga kan macamnya. Oke juga. Dia macam